Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhah alal hikami wal ahkam. أحمد وأشكره وأتوب إليه وأستغفره على ذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الزحام. فيا عباد الله اتقوا الله العظيم وازرعوا بذور الإسلام في بيوتكم فينبتوا في أراضيكم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud takwa yang sebenar-benarnya
yakni dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan segala kemampuan, baik jiwa maupun harta, serta dengan mutlak menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan hal yang terpenting bagi umat muslim sebagai kendali yang kuat, baik kendali untuk hati kita maupun kendali untuk nafsu kita. Sebab tanpa kendali takwa, maka hidup kita sama juga seperti seekor kuda yang terlepas dari kendalinya, tanpa tahu lari, tanpa tahu arah maupun kanan maupun kiri, bahkan tidak akan pernah tahu bahwa jurang yang dalam serta gelap gulita di hadapannya siap merenggut nyawanya. Itulah ma'asyiral hadirin gambaran bagi seseorang muslim yang tanpa dikendalikan takwa, bagaikan kuda liar tanpa arah tujuan hidupnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sejalan dari sebuah keinginan kita bersama, yakni bagaimana syariat agama yang kita yakini berjalan baik di negeri tercinta ini, agar tatanan syariat Islam, tatanan syariat Islami dapat dirasakan dengan baik bagi tiap-tiap muslim yang hidup di negara kita ini. Sebab semua orang yang mengaku beragama Islam serta melaksanakan rukun-rukun Islam serta mengimani dan meyakini rukun-rukun iman, tentu di dalam hatinya akan tumbuh perasaan condong bahwa syariat agama yang ia yakini dapat berjalan baik, dapat berjalan dengan aman, berjalan dengan sempurna di tempat ia tinggal. Hal ini sebenarnya ma'asyiral hadirin bukanlah hal yang dapat kita tutup-tutupi. Agama selain Islam juga demikian, baik agama Nasrani maupun agama yang lain, bahkan orang-orang yang anti agama sekalipun seperti komunis, saking kuatnya keinginan mereka sampai-sampai mereka melakukan makar atau perebutan kekuasaan yang sah dengan cara melakukan pemberontakan demi apa yang ia yakini bisa berjalan di tempat yang ia tempati. Ringkas kesimpulan, peristiwa-peristiwa di atas berpusat pada sebuah keinginan, yakni bagaimana syariat yang ia yakini itu dapat berjalan di negeri yang ia tempati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hal tersebut bukannya hal yang mudah. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia ini mengaku bahwa dirinya beragama Islam. Kemudian bagaimana cara yang paling baik agar syariat Islam itu dapat kita jalankan dengan baik dan sempurna? Singkat jawabannya, wajib kita awali dari pribadi kita dan keluarga kita sendiri. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsik wa min baitik. Awali semua itu dari dirimu sendiri dan dari rumahmu, maksudnya dari keluargamu. Meskipun kata-kata ini mudah untuk diucapkan, namun pada kenyataan cukup sukar atau sulit untuk dikerjakan. Namun sesukar apapun kita harus dan wajib terpanggil untuk melaksanakannya, dan karena itu pula kita wajib mengkoreksi pribadi kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu syariat agama Islam yang paling pokok adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Karena sholat, jika kita umpamakan sebuah bangunan, merupakan tonggak atau tiang penopang dari seluruh komponen-komponen bangunan yang bagian atas, serta melindungi komponen-komponen bangunan di bagian bawah. Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang atau penopang agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa yang menegakkan penopang-penopang itu, maka dia telah memperkuat agamanya.
faman tarakaha faqad hadamatin, dan barang siapa meninggalkan tonggak-tonggak yang 5 itu, maka sama juga dia telah menghancurkan agamanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tonggak-tonggak ataupun tiang penyangga keyakinan kita itu hanya ditopang dengan 5 buah saja. Sebuah nominal yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan komponen keimanan yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh karena itu, kembali pada diri kita masing-masing. Sanggupkah kita menjaga, merawat, memperkuat tiang-tiang yang hanya berjumlah 5 buah itu? Karena pada dasarnya syaitan dan orang-orang selain muslim telah menyiapkan cara-cara khusus secara masif untuk menggerogoti satu demi satu tiang-tiang itu, dan pada akhirnya ambruklah keyakinan yang dengan susah payah kita rintis sejak kita masih kanak-kanak. Orang-orang di luar kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan masif bahkan mempergunakan satu-satunya jalan yang paling mudah untuk menghancurkan kita orang Islam adalah dengan orang Islam sendiri. Al-muslimuna mahjubun alal muslim. Orang Islam atau Islam itu tertutup oleh orang Islam sendiri. Jadi yang bisa menghancurkan Islam tidak lain adalah orang-orang Islam sendiri. Dalam artian orang-orang yang sudah dicatat atau digembleng dengan cara yang masif, sehingga untuk menghancurkan agama Islam cukup dengan merobohkan 5 tiang yang ada ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kita patut berwaspada hal ini. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walan taradha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kepada agamamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita sadari, dan mungkin mereka tidak berani terang-terangan merusak, menghancurkan, merobohkan keyakinan kita, akan tapi mereka pasti telah membuat program-program khusus yang sangat rapi dan masif, halus dan sangat menarik. Akan tetapi di balik itu semua ada misi khusus untuk penghancuran generasi penerus Islam ini di masa yang akan datang, dengan menjejali mereka dengan hiburan-hiburan yang menarik, sehingga generasi kita larut di dalamnya tanpa disadari bahwa bangunan iman dan Islam yang sudah terbangun sedikit demi sedikit hancur tanpa mereka sadari. Allah ya'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di samping solat merupakan pondasi iman dan Islam kita, solat juga merupakan benteng amaliyah yang merupakan kunci sukses dari sebuah amaliyah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah." Permulaan, awal amal perbuatan seseorang hamba yang dihisab itu adalah solat. Dalam hadis lain juga disebutkan, yang artinya jika hisab solat seorang hamba itu baik, maka amaliyah yang lain juga dianggap baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila hisab solatnya buruk, maka amaliyah yang lain masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita bertanya kepada kita dan keluarga kita masing-masing, apakah solat kita sudah lengkap 5 kali dalam sehari, ataupun belum sempurna sesuai dengan syariah agama yang kita anut, ataupun solat kita hanya melaksanakan tugas saja tanpa ada embel-embel hati yang ikut solat juga, sehingga kita bersama tidak merasakan kenikmatan daripada solat itu. Karena yang merasakan kenikmatan solat itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau solat itu adalah merupakan istirahat yang terbaik bagi beliau. Sudahkah kita seperti itu? Karena solat ini
tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu adalah mencegah seseorang untuk melakukan fakhsya dan mungkar. Kalau ini sudah tercipta di tubuh kita atau di hati kita, kita sudah tidak lagi tidak suka dengan hal-hal yang mungkar dan fakhsya, berarti salat kita membawa warna bagi kehidupan kita. Akan tetapi apabila salat kita hanya kita laksanakan saja setiap hari tanpa ada rasa, sehingga merubah dalam mindset pemikiran kita bersama, sehingga hati kita belum terbuka dengan salat itu, maka kita berkewajiban untuk introspeksi, menata, memperkuat, serta memberikan hal-hal yang terbaik untuk salat kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada bulan ini adalah merupakan bulan Rajab. Bisa kita kategorikan bulan Rajab itu adalah ulang tahun daripada perintah salat 5 waktu yang Rasulullah terima ketika beliau Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Ini adalah merupakan kado terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam, umat Muhammad. Yang merupakan salat ini adalah hal yang paling dinanti-nantikan oleh para malaikat untuk diberikan kepada para malaikat, tapi malaikat tidak mendapatkan ini semua. Sehingga para malaikat dengan tugas-tugasnya masing-masing, ada yang disuruh untuk sujud saja, dia sujud mulai diciptakan sampai kiamat nanti, itu karena dia menginginkan salat itu diberikan, disyariatkan kepada para malaikat. Akan tapi tidak demikian, Allah memberikan kado buat kita sekalian berupa salat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam memperingati Isra Mi'raj ataupun bulan Rajab ini, yang merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya amaliyah-amaliyah yang baik dilipat gandakan sampai 70 kali oleh Allah. Ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan introspeksi bagaimana salat kita ke depan, bagaimana salat kita sekarang, dan bagaimana salat kita sudahkah mewarnai kehidupan kita, keimanan kita, ataukah belum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan sekelumit khutbah ini ada manfaat dan guna bagi kita sekalian, sehingga kita bisa menata hidup dengan menata salat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina wal amin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inikum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum wa hadharhum أن يفتنوك من بعد ما أنزل الله إليك وإن تولوا فلو أنما يريد الله يصيبكم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله شكرا على ما أنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمر وألزم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من أمر به وأسلم وجاء من كفر به وأرغم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ما ظهر وأظلم وعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وذن بملائكته وقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده وقال عز من قائل
الفضائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعل معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأحصيته ونسينا وعلمته وجهلنا ولا تدع لنا عملا إلا بلغتنا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر